Halo, balik lagi bersama Ciki Pau dan ya, kali ini kita bakal bahas game Lord of Dragon. Dimana kali ini kita bakal ngupas semua permasalahan yang ada di game Lord of Dragon ya, seperti itu. Karena Lord of Dragon merupakan salah satu game yang masuk dalam trending topik top 5 gameplay to earn ya, seperti itu. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena dengan subscribe adalah salah satu cara kalian untuk mendukung perkembangan channel ini. Sebelum kita lanjut ya, kita bakal bahas secara santai karena video ini cukup panjang nantinya kurang lebih sekitar 20-30 menit 20 sampai 30 menit karena bakal ku bahas semua secara detail. Jadi inilah adalah rangkumanku kurang lebih selama seminggu bermain di mana aku sudah mencapai level 50 di close beta. Oke, untuk hal yang pertama yang bakal kita bahas yaitu mengenai masalah equipment ya. Dimana mungkin nanti ini bakal berfungsi di saat udah open beta ya. Jadi untuk equipment, cara equipment yang paling mudah yaitu dengan cara dungeon ya. Kita tahu dungeon di sini, setiap map dungeon itu mendapatkan tiket gacha. Dan semakin tinggi stacknya, maka grade tiket gacanya juga akan lebih tinggi ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita turunin sampai stack 1, ini dia dapatnya cuma training ya, tiket gacha tapi yang training. Tapi kalau tadi kita lihat stack 9, otomatis kita dapat tiket gacha rare random di mana dia ada chance untuk dapat senjata unik yang warna biru. Nah, keuntungannya di game ini adalah kalian bisa digendong ya. Kalian bisa digendong. Jadi kalau misalnya leader party kalian udah terbuka stack 9 dan kalian misalnya masih level 10, kalian bisa masuk partinya dan ya, kalian bisa masuk dungeon stack 9. Jadi ibaratnya kalian digendong dan bisa numpang untuk dapatin tiket gacha equipment ya. Itu yang terjadi di close beta, tapi nggak tahu nanti kalau pas di open beta ya, seperti itu. Nah, begitu juga untuk dungeon-dungeon yang lainnya. Jadi misalnya kalian belum kebuka dungeon yang Ogre Outpost, tapi leader party kalian sudah kebuka, otomatis kalian tetap bisa join dan dapat tiketnya, ya. Jadi ini nggak tahu ini bug atau memang seperti itu sistemnya. Nantinya kalau udah di open beta, tapi di close beta itu bisa diakalin ya, gitu. Jadi ini berpengaruh banget ya, berpengaruh banget untuk kecepatan kalian nantinya untuk leveling ya, seperti itu. Kemudian untuk equipment yang yang mesti kalian wajib beli adalah di bagian exchange, yaitu di bagian PvP point, gold medal dan shield of support ya. Usahakan kalian itu belinya yang paling terakhir ya. Dimana yang rare ini yang harganya 50 50 50. Kenapa? Karena untuk aksesoris itu tidak drop dari dungeon ya. Jadi kalau kita lihat dari dungeon, tiket gacanya itu nggak ada. Tuh, sampai Hellfire aja itu nggak ada tiket gacha untuk aksesoris. Jadi di close beta ini aksesoris tuh cuma bisa didapatin tiket gacanya dari PvP point, gold medal dan seal of support. Dan ini cuma bisa dibeli 3 per hari ya. Jadi daripada kalian beli yang 10-10, lebih baik kalian langsung beli yang 50 ya. Kalau misalnya pun ada sisa 50 ya kalian belikan yang 30. Yang 10 ini nggak usah dibeli karena ini kalau tujuannya cuma 10 itu kalian lebih baik nge-craft nge-craft sendiri ya. Nah, untuk aksesoris itu ada, kalau misalnya kalian nggak dapat juga ya, itu lebih baik kalau cuma dapatnya cuma warna putih-putih doang ya, aksesoris yang putih-putih doang seperti ini. Itu lebih baik di crafting sendiri ya, di crafting sendiri. Kenapa? Karena untuk di bagian reforging ya, reforging di sini itu kalian bakal dikenakan biaya yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya equipment
putih, putih ini common. Itu kalian udah dikenakan biaya Lord Token ya untuk enhance ya. Sedangkan untuk warna hijau itu kalian udah dikenakan biaya Lord Tokennya itu 300 untuk satu kali tempa. Sedangkan yang warna biru itu butuh 600 Lord Token. Dan itu menurutku sangat berat bagi free player ya. Sangat berat bagi free player. Itu tadi kenapa aku bilang untuk aksesoris itu lebih baik itu nempa dari aksesoris yang warnanya abu-abu ya, yang beginner. Kemudian nanti kalian enhance. Jadi kalau untuk equipment yang warnanya abu-abu atau yang beginner itu dia tidak dikenakan biaya Lord Token untuk enhance-nya. Jadi di saat kalian punya aksesoris abu-abu ya yang beginner itu tempa setinggi mungkin ya. Setinggi mungkin. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kalian upgrade, karena ini bisa di-upgrade ya. Jadi kalau misalnya kalian udah punya ini, kalian mau upgrade gitu ya ke warna hijau ya bisa seperti itu. Nah, di saat nanti dia di-upgrade, misalnya cincinnya ini di-upgrade ke warna hijau, maka total enhance-nya kalian yang sebelumnya plus 6 itu bakal turun ke plus 5 di saat dia udah menjadi warna hijau. Jadi bakal turun satu tingkat enhance ya. Setiap kalian mengupgrade grade equipment ya, mau itu senjata, mau itu armor atau aksesoris sama jatuhnya. Seperti itu ya. Jadi lebih baik dari yang uncommon atau warna yang beginner itu ya sebisa mungkin kalian tempa setingginya ya, seperti itu. Makanya di sini untuk aksesoris aku udah ada yang plus 6, udah ada yang plus 5 gitu ya. Dan untuk buat aksesoris warna putih sebenarnya nggak begitu mahal. Di sini cuma butuh 2 game ya, dan materialnya juga nggak susah ya, seperti itu. Jadi ya kalau cuma targetnya cuma sampai putih atau hijau, ya lebih baik dari sini aja gitu ya. Karena di sini untuk upgrade ya, jadi yang tadi aku bilang kalau equipment itu bisa di-upgrade dari warna putih ke warna hijau, itu bisa di-upgrade. Tapi problemnya adalah udah masuk ke grade warna hijau itu kita tidak tahu di close beta ini belum tahu dapat material kayak expert mark ini dari mana, dan material rare weapon ini dari mana ya, itu belum tahu. Nah nanti nggak tahu itu kalau pas di open beta ada info tambahan apa nggak, karena kalau misalnya kita klik dia tidak ada keterangan ya apakah ini dari bos. Memang di close beta ini udah ada bos tapi belum ada yang mampu untuk ngelawan ya. Jadi 2 material ini belum tahu. Kemudian yang warna biru juga begitu, belum tahu material. Tapi kalaupun misalnya kita udah tahu dapat materialnya dari mana, yang nggak ada salahnya kita nyetok senjata atau nyetok equipment dari warna abu-abu yang beginner, di mana enhance-nya udah kita siapkan plus 10 ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita upgrade ya ke warna putih, berarti otomatis enhance-nya turun plus 9. Ke hijau dia otomatis enhance-nya turun ke plus 8, turun ke plus 7, turun ke plus 6, turun ke plus 5, turun ke plus 4, turun ke plus 3 ya. Yang kita tahu sendiri padahal untuk di warna biru aja sekali enhance itu udah 600. Dua kali lipat ya dari hijau. Hijau aja 300, biru 600, berarti ini mungkin sekitar 1200 untuk yang warna ungu. Berarti kuning kurang lebih 1200. 2400. Apalagi nanti merah, kemudian yang warna emas. Ya. Jadi untuk free player itu kayaknya berat banget ya. Seperti itu. Jadi ya, kalaupun misalnya kita udah tahu dapat materialnya dari mana, nggak ada salahnya untuk nyetok enhance yang udah tinggi nantinya kalau pas sudah open beta ya. Nah untuk yang tipe-tipe agresif ini sebenarnya bisa kita buat juga, cuman ya itu tadi kendalanya kalau di close beta
Kita nggak tahu dapat materialnya dari mana ya. Kayak ini Sharp Bloodstone itu belum tahu dapat materialnya dari mana. Nah, Sharp Bloodstone ini belum tahu dapat materialnya dari mana. Itu bakal problem lagi nanti kalau misalnya kita udah mau masuk ke equip hijau, equip biru, equip merah ya. Material-materialnya ini nggak tahu nih dapat dari mana. Belum ada info kalau di close beta. Tapi kalau kita udah tahu dapat materialnya dari mana, yaitu tadi kita mesti nyetok enhance plus 10 dari yang warna abu-abu seperti itu. Oke, untuk equipment kurasa udah cukup. Kalau misalnya kurang, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya kita bakal bahas XP ya, XP level ya, XP level. Ini karena nanti bakal kejar-kejaran level ini. Untuk XP level yang seperti tadi ku bilang, ya, cara yang paling mudah adalah dengan cara masuk dungeon ya. Kita tahu di close beta ini dungeon itu bisa digendong. Jadi ya usahakan kalian masuk partian yang support sama player-player yang udah gede ya. Karena XP segini tuh kerasa banget. Di level 50-an aja XP 49 ke 50, XP 21.000 itu kalau nggak salah udah 3-5% ya. Kerasa. Jadi ya nggak ada salahnya ya. Jadi untuk dungeon ini wajib kalian kelarin karena ya selain kalian mengincar tiket gacanya, XP-nya juga berasa. Kemudian di XP dungeon ya. Di XP dungeon untuk stack satunya power 500-an udah nutup. Untuk di stack 2-nya itu power 1000-an itu juga udah nutup ya. Di sini aku power 1100 juga udah nutup. Tapi nanti untuk stack 2 kalau kalian masuk XP dungeon yang stack 2 itu kusarankan menggunakan potion yang large. Karena kalau kalian pakai potion yang medium, power kalian masih 1000, gak nutup sama recovery darah kalian ya. Seperti itu. Jadi gunakan kalau misalnya power kalian 1000 masuk stack 2, gunakan potion yang ukurannya large dan gunakan full buff ya. Gunakan full buff biar paling nggak menambah stat karakter kalian. Selain itu untuk Infinity Tower. Nah, ini dia. Infinity Tower ini usahakan kalau udah open beta dalam 1 hari ini fitur Infinity Tower mesti udah kebuka. Kenapa? Karena kalau kita tahu di game MMO lain Infinity Tower itu bisa di-push selama kita masih mampu. Tapi kalau di game ini tuh beda. Jadi ya kalaupun kita mampu itu nggak akan bisa nge-push karena dia di sini di limit sehari itu cuman 3 kali ya, sehari cuma 3 kali. Jadi walaupun kalian mampu ya nggak guna gitu ya. Jadi sehari itu mentok cuma 3 kali. Jadi dalam 1 hari pas udah open beta, usahakan fitur Infinity Tower udah kebuka. Ya, dan kalian coba aja entry mau itu mampu nggak mampu, coba aja dulu masuk ya seperti itu. Karena di sini juga dapat XP ya. Jadi kalau kalian jadi anggapannya dalam 1 hari kalian mesti menyelesaikan tiga lantai ya, 3 lantai seperti itu. Karena ini lumayan ya XP-nya karena kita tahu level 11 saja itu XP-nya udah 12.200 ya. Kita lihat level 26 XP levelnya udah 26.000 dan ini panjang banget. Dan nanti ini kalian bagikan 3 aja dari total lantai levelnya ya. Bisa dikelarin dalam berapa hari. Berarti kalau 100 berarti dalam bagi 3 berarti 30 hari ya. Kurang lebih dalam 30 hari itu udah sampai ke level 100. Ya, seperti itu. Karena nanti di sini kalian juga mesti ngincar initial clear-nya ya untuk naikin limit break. Nah, jadi untuk Infinity Tower ini salah satu cara juga untuk namanya cara cepat dapetin XP ya, seperti itu. Selain itu
Kalian bisa manfaatin namanya, kalau yang kulakukan ya, itu namanya memanfaatkan dari Dragon Spirit. Di Dragon Spirit ini, kalau misalnya udah reset, otomatis dia XP-nya bakal 120, ataupun kita baru main 120. Tapi kalau kita baru main itu nggak mungkin bisa diakalin. Tapi kalau misalnya udah reset gitu ya hari kedua 120, usahakan di kondisi 100% sampai 120% itu lawan monster di field yang XP-nya jauh lebih besar ya. Kemana kalian kuat, tapi jangan maksain juga, karena kalau misalnya kalian maksakan juga, itu sama aja jatuhnya kalian buang-buang waktu karena ngehitnya lebih lama. Dan kalau bisa cepat mungkin ya, secepat mungkin gunakan full buff seperti itu. Jadi kondisi 100% sampai 120% ini gunakan, lawan monster yang levelnya lebih tinggi dengan XP-nya yang lebih tinggi juga seperti itu. Nah, kemudian kondisi di mana 70% sampai 100%, ya itu kalian bisa nyambi nyelesain quest ya. Kalau misalnya pun kalian masih mau grinding-grindingan dan masih banyak quest, ya kalian bisa gunakan potion buff. Kondisi di bawah 70% itu menurutku untuk dibuat AFK. Misalnya kalian tinggal, ntar ya, kita kayak kalian tinggal tidur ya. Kalau kalian tinggal tidur ya usahakan di bawah 70% ke bawah ya. Karena yang dilawan juga monster-monster kecil. Tujuannya AFK itu sebenarnya selain XP adalah buat cari material. Nah, kemudian kalau misalnya kalian udah bangun gitu selesai AFK dan kondisi XP Dragon Spiritnya udah nol, kalian diem aja di kota ya. Kalian diem aja di kota. Kurang lebih ya sekitar 30 menit sampai 1 jam. Itu kalau nggak salah XP Dragon Spirit kalian itu udah 70 ke 100 ya. Ya, seperti itu, kalau nggak salah 70 itu udah dapat deh. Jadi kalian diam aja di kota. Kenapa? Karena kalau di bawah 70% ini XP kalian itu cuma 200%. Ya. Jadi kalaupun misalnya kalian mau pakai grindingan manual lagi ya. Ya usahakan ya kondisinya itu 70 ke 100. Karena nanti kalau misalnya kalian mau gunain potion nambah Dragon Spiritnya yang seperti ini, itu kalian kalau misalnya dari 0 Dragon Spiritnya tadi 0%, otomatis kalian mesti gunakan 3 kali ya, supaya dia bisa nyampe 90%. Karena kalau di sini ditulis kan dia cuma recover 30 aja kan, 30 XP aja. Nah, kalau dari 0 kalian gunakan ini itu sayang, karena untuk pembelian item ini itu menggunakan Lord Token. Dan ya kita sebagai free player ya mesti menghemat-hemat ya seperti itu. Karena Lord Token sendiri sampai detik ini di close beta cuma bisa didapatkan dari misi daily doang. Nah, seperti itu. Jadi untuk Dragon Spirit kalau misalnya mau dibuat quest ya 7, atau dibuat kalian grinding manual, itu kondisi di 70 sampai 100%. Itu yang kurekomendasikan ya, karena yang pasti kalian lawan itu juga monsternya medium ke atas. Tapi kalau udah buat AFK kan kalian mesti hemat potion. Pasti yang XP-nya lebih sedikit nggak apa-apa ya, seperti itu. Yang penting potion nggak begitu boros. Selain itu yaitu mengenai masalah quest ya. Ini berpengaruh banget dengan buat leveling. Jadi kalau kalian baru main, misi request jangan diambil. Itulah kesalahanku ya beberapa hari dari launching. Misi request jangan diambil ya. Misi request kita tahu di game MMO lain itu sifatnya sekali pengerjaan, tapi kalau di sini itu daily. Ya, ini daily. Dan kalau jadi dia bakal muncul kalau misalnya mapnya sudah kebuka ya. Mapnya sudah kebuka. Makin tinggi map yang udah kebuka, otomatis XP dari misinya itu jauh lebih besar. Ya. Jadi dalam 1 hari main, kalau nanti udah open beta, usahakan buka map sejauh-jauhnya, semampu-mampunya ya. Seperti itu. Tujuannya apa? Di saat kita udah berhasil membuka map yang jauh lebih besar, kalian
cukup ngambil 2 quest terakhir dari eh, 2 quest terakhir dari misi request ya. Karena 2 quest terakhir itu XP-nya berkali-kali lipat ya. Jadi misalnya monster 4754 ya. Dua misi terakhir itu XP-nya 70k sama 62k. Padahal di atasnya kita lihat cuma 2,2k ya. Jadi tiap map itu, di map tertinggi kita, itu kita cuma ambil 2 misi terakhir aja. Itu kita lakukan tiap hari. Karena untuk misi request ya itu tadi, kita cuma bisa ngambil 10 misi aja ya, seperti itu. Jadi ngambil 2 misi terakhir aja. Yang XP-XP-nya kecil nggak usah. Kecuali memang nggak ada lagi yang bisa kalian ambil ya, seperti itu. Jadi ngambil 2 misi terakhir aja. Nah makanya dilihat di sini ya, aku cuma ngambil 2 misi terakhir aja ya. Ini lumayan gede ini ya. 70k apakah itu gede? Gede banget ya. 50k itu gede banget untuk di game Lord of Dragon. Jadi untuk XP level kurasa udah cukup. Kalau misalnya masih membingungkan, mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan sekarang kita lanjut mengenai masalah skill ya. Skill. Skill di sini untuk skill berpengaruh juga dengan equipment. Kenapa? Karena ya masing-masing orang beda 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 style ya. Beda style. Untuk equipment sendiri ada orang yang menggunakan satu jenis dari 3 slot senjata, itu dia menggunakan ketiga-tiganya sama. Nah, kalau aku sendiri menggunakan 2 jenis senjata. Satu senjata utama ya yang pedang, dan jenis senjata keduanya yang kuisi di slot kedua dan slot ketiga adalah senjata tameng ya. Kenapa? Ya, jadi di sini dari masing-masing jenis senjata, 2 skill terakhir yang ada di list ya di bagian sini itu terbuka kalau kita menggunakan jenis senjata yang sama. Jadi kalau untuk dua dua skill paling bawah ya, itu kebuka, ada keterangannya di sini kalau kita menggunakan 2 jenis senjata yang sama ya. 2 rapier. Kita mesti menggunakan 2 rapier baru skill ini aktif. Kemudian untuk skill yang paling bawah itu bakal kebuka kalau kita menggunakan 3 senjata rapier. Begitu juga dengan senjata-senjata yang lain ya. Sama. Jadi kalau kalian mau ngaktifin skill yang ini, itu mesti menggunakan 2 senjata dual blade. Untuk mengaktifkan Will Strike-nya itu mesti menggunakan 3 senjata dual blade. 3 senjata dual blade ya berarti slot 1, slot 2, slot 3 ya mesti sama semua senjatanya. Seperti itu. Nah, itu dia berpengaruh pada ini ya, pada serangan dan pada stat. Kalau aku sendiri tipenya senjata rapier atau senjata anggar. Kenapa aku kombinasikan dengan tameng? Karena di sini aku juga mau ngincar defense ya. Aku mau ngincar defense-nya juga. Karena aku butuh banget defense karena aku melee ya, seperti itu. Dan senjata stat di slot senjata kedua dan ketiga itu efek ya ke karakter, ke stat karakter ya. Walaupun itu senjata kedua yang nggak kita gunakan, tapi itu dia ngefek. Jadi kalau misalnya ini defense kita 287, kita copot senjata kita yang ada defense-nya 1, maka kita bisa lihat yang sebelumnya 287 defense kita jadi 223 ya. Nah, untuk dapatin defense menurutku ya, untuk dapatin defense sebesar 32 itu berat ya. Itu berat. Karena kita tahu untuk baju biru aja,
Untuk baju biru aja tuh defense 32. Ya, satu baju biru. Satu baju biru tuh defense 32. Jadi nyari defense 32 itu kategorinya susah. Kecuali kalian reforce senjata, atau reforce senjata itu yang ada magic efeknya kayak gini, yang dimana nambahin defense semua seperti itu ya. Tapi kalau enggak ya termasuk besar, defense 32 itu termasuk besar. Selain itu, di sini aku juga kenapa pakai dua jenis senjata? Karena aku ngincar combo ya, combo buff. Nah, ini mungkin bisa jadi pertimbangan teman-teman yang lain ya, di mana teman-teman itu nanti bisa baca-baca dulu kombinasinya yang mana sama mana aja ya. Karena di sini kalau mau reset point ya, kalau misalnya kalian salah naikin skill, kalian mau reset itu bayar 300 lord token ya, itu cukup mahal. Nah, di sini aku ngambil buffnya tameng ya, senjata tameng, dimana dia nambah attack 73% selama 30 detik dan attack speed 100% selama 30 detik ya. Nah, ini nih buffnya senjata tameng itu cocok banget menurutku sama skillnya senjata rapier, dimana dia punya buff nambah attack juga ya, seperti itu, seperti ini. Jadi kalau misalnya dia udah level 10, kalau di total ya berarti 70 berapa tadi ditambah aja 50, berarti udah bonus attack persennya udah 100-an lebih kan. Kenapa untuk The State of Bleeding ini nggak ku ambil? Karena di sini kuanggap nggak begitu berfungsi bleeding ya. Bleeding di sini kuanggap nggak begitu berfungsi. Karena ya damage-nya nggak begitu berasa, 300% doang. Dan itu cuman satu skill doang. Kalau aku ngambil buff attack, otomatis semua skillku nambah ya, otomatis semua skillku nambah damage-nya 120% ya. Semua skill. Kalau aku cuma pakai ini doang, ya cuma satu skill doang 300%. Skill yang lain nggak ada nambah. Jadi itu kenapa aku lebih milih buff ya. Dan ya itu aku bakal kasih contoh juga efeknya itu seperti apa ya. Nah, di sini aku bakal ngasih lihat efek buff. Kenapa aku ngambil buffnya buff senjata defense ya. Dan untuk akurasi di sini belum begitu terasa untuk sesama player. Mungkin nanti mungkin kerasa ya, tapi kalau untuk saat ini belum kerasa. Nah, misalnya seperti ini. Ini aku tanpa menggunakan buff-buff yang ada yang bisa dibeli dari NPC. Nah, dari sini kita bisa ngelihat berapa cepat aku membunuh tanpa menggunakan skill ya. Taruh, kita posisinya kita ganti. Berapa lama aku membunuh tanpa menggunakan buff. Ya. Cukup lama bukan? Damage-nya itu cuma 35. Kalau senjata rapier ini dia tipenya triple attack dia ya. Jadi sekali attack tuh 3 attack dia, 3 attack. Triple attack dia jatuhnya. Tuh. Cukup lama kan? Nah, kalaupun kita pakai buff ya, buff yang ini nambahin attack. Kita lihat lebih baik tuh. Nambahnya damage-nya jadi 50 80 ya, 60 ya. Buff attack-nya masih nyala. Nanti kita bakal bandingin kalau misalnya kita combo sama buff-nya dari senjata tameng ya. Tuh. Satu monster aja dia belum selesai ya. Satu monster aja dia belum selesai. Dan kita coba sekarang ngaktifin buff
tamengnya yang bravery, kemudian kita kombinasikan sama buffnya fokus tadi ya. Wih, wah, dia target ke player ya. Nah, kalau nggak percaya kita coba ya ntar kita coba ke player. Ntar kita coba ke player, tunggu buffnya nyala semua. Seberapa cepat kita bisa ngekill player ya? Ah, kita coba ke ini dulu, ke monster dulu. Kita pakai buff ini. Sorry, buffnya belum jalan dua-dua ternyata. 30 detik cooldownnya ya. Karena ini map PK jadi bisa PK ya. Ntar. Wow, cukup lama ya. Oke, buff Braveria udah terbuka. Ini masih 16 detik lagi. Wah, udah 31 menit durasi kita. Nah, ini cocok banget kalau misalnya kayak kalian war mau lari ya. War lari. Karena setiap detik itu berharga banget. Apalagi kalau kalian punya attack speed dan damage yang cukup besar ya. Nah, ini udah selesai. Kita pakai semi auto, kita aktifkan. Kita aktifkan. Nah, kalian bisa lihat perbedaannya attack speednya ya. Tuh. Tuh, dia ngincar player lagi. Ntar kita coba bunuh dia. Kita tanpa menggunakan skill ya, tanpa menggunakan skill kita coba kill player, kita penuhin dulu darah kita. Tanpa menggunakan skill combo yang lain ya. Jadi kita full damage biasa. Kok larinya ke monster weh? Mati langsung kan? Wah, mati kita bro. Langsung kita revive. Loh. Wah, kabur dia. Ntar. Wah, ini dia full buff ini. Wah. Nah, ini auto attack-nya dia di sini. Gak bisa auto attack sama ini ya, sama apa namanya? Jadi mesti di manual. Press the combo skill. Nah, jadi kalau di sini dia kalau misalnya kalian auto, dia targetnya itu tetap lari ke monster ya. Beda kalau misalnya kayak game-game lain kita tahu kalau kita udah masuk mode PK itu dia nggak akan ini ya. Kalau udah kita klik player dia nggak akan lari-lari. Nah, kalau di sini itu aku belum tahu cara mode PK-nya yang benar itu seperti apa karena
Kita lihat tadi dia terhenti-henti ya, seperti itu. Oke, itu aja jadi infonya kali ini mengenai game Lord of Dragon. Semoga infonya bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.